Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu, supaya pekerjaan dan pelajaran kita hari ini menjadi lebih berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sudah bisa dilihat di judul. Kita hari ini akan membahas tentang kita masuk bab baru ya. Ini bab keempat tentang pengolahan. Judulnya makanan dan minuman berbahan dasar buah. Oke, jadi bangsa Indonesia memiliki beragam makan dan minuman. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki makanan dan minuman khas daerahnya sendiri. Makanan dan minuman khas daerah itu terbuat dari berbagai macam bahan dasar, yang mana pada umumnya makanan dan minuman khas daerah tersebut dibuat dari bahan dasar yang dapat ditemukan dengan mudah di daerah tersebut. Jadi makanan dan minuman khas daerah tersebut hanya dapat ditemukan di daerah itu. Meskipun demikian, ada beberapa makanan dan minuman khas daerah tertentu dapat ditemukan di daerah lainnya. Oke, jadi tergantung bahannya apa yang ada di situ, biasa itulah yang menjadi, atau bahan apa yang banyak di daerah tersebut, itulah yang menjadi makanan atau minuman khas daerah tersebut gitu. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke pengolahan bahan pangan buah segar. Oke, yang mana kita hari ini akan membahas tentang jenis-jenis buahnya. Oke, jenis-jenis buah. Ada berbagai macam buah-buahan. Setiap buah memiliki karakteristiknya dan manfaat yang berbeda-beda. Oke, berikut ini penjelasan mengenai beberapa jenis buah-buahan dengan karakteristik dan manfaat yang dimilikinya. Oke, yang pertama itu ada buah jeruk. Buah jeruk ini merupakan salah satu jenis buah yang dapat ditemukan dengan mudah di pasar, yang mana pada umumnya buah jeruk dikonsumsi secara langsung. Ada pula yang mengkonsumsinya dengan diperas atau yang kita kenal dengan jeruk peras gitu ya, terlebih dahulu agar diperoleh sari buah jeruk yang dapat dijadikan minuman. Oke, jadi ada banyak jenis buah jeruk yang dapat dikonsumsi. Jenis-jenis buah jeruk itu antara lain buah jeruk Bali, buah jeruk keprok, buah jeruk manis, dan buah jeruk sangkis. Oke, itu jenis-jenisnya. Jadi sebagian besar buah jeruk mengandung sari buah yang banyak. Sari buah jeruk terasa segar. Selain itu, sari buah jeruk memiliki banyak vitamin C yang sangat bermanfaat untuk menjaga ketahanan tubuh. Oke, itu dia kandungan yang pada buah jeruk. Oke. Setiap jenis buah jeruk memiliki ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, buah jeruk Bali memiliki ukuran yang cukup besar, ya kan, bisa kita lihat, karena kalau bisa dilihat itu di jualan itu, coba lihat nama jeruk Bali, pasti itu lebih besar daripada kawanannya, daripada jeruk-jeruk lainnya. Terus kulit yang tebal, daging yang tebal, dan buahnya yang sangat banyak. Buah jeruk keprok memiliki ukuran yang relatif kecil, kulit yang tipis, daging yang agak tebal, memiliki sedikit biji, dan memiliki sari buah yang cukup banyak. Sementara buah jeruk manis memiliki ukuran yang lebih kecil seperti buah jeruk keprok, memiliki sari buah yang cukup banyak, daging yang tebal, memiliki sedikit biji, dan memiliki kulit yang tebal. Oke, itu ciri-ciri dari masing-masing jenis buah jeruknya. Oke, selanjutnya buah pepaya. Oke, udah kenal kan dengan buah pepaya? Oke, kita bahas dulu bentuknya. Buah pepaya memiliki bentuk yang lonjong. Ketika telah matang, daging buah pepaya akan berwarna merah atau orange dan mudah dibelah. Buah pepaya memiliki rongga di bagian tengahnya. Ada banyak biji yang berukuran kecil pada rongga tersebut. Saat buah pepaya belum matang, biji tersebut berwarna putih. Namun jika tersebut
namun biji tersebut akan berwarna hitam saat buah pepaya telah matang. Oke, bisa dilihat kan, siapa yang pernah membelah buah pepaya yang masih muda, pasti bisa dilihat bijinya itu masih putih-putih. Yang putih-putih itulah bijinya gitu ya. Sedangkan kalau sudah masak dia akan berubah menjadi hitam. Biji buah pepaya dapat tumbuh dengan mudah apabila diletakkan di dalam tanah. Oleh karena itu, tanaman pepaya dapat ditemukan dengan mudah. Oke, bisa kita lihat banyak. Pastikan pohon pepaya, dan pasti abang dan kakak semua sudah pernah melihat dong langsung gimana pohon pepaya tersebut. Oke, buah pepaya memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi. Kandungan vitamin yang terdapat dalam buah pepaya yaitu vitamin A dan vitamin C. Oleh karena itu, pepaya dapat membantu sistem pencernaan manusia. Dengan demikian, seorang yang rajin mengkonsumsi buah pepaya tidak akan terganggu sistem pencernaannya. Nah, gitu dia. Buah pepaya bagus untuk pencernaan. Oke, selanjutnya ada buah sirsa. Oke, kita akan bahas bentuknya, bisa dilihat juga contohnya. Buah sirsa memiliki bentuk lonjong agak kebulatan. Ada banyak duri halus pada permukaan kulit buah sirsa. Tapi durinya tidak setajam duri-durian ya. Ini durinya lembut. Buah sirsa memiliki daging yang berwarna putih dan lunak. Ada banyak biji dalam daging buah sirsa. Daging buah sirsa mengandung banyak vitamin. Selain itu, daging buah sirsa mengandung glukosa, kalsium, dan fosfor. Oke. Buah sirsa yang telah matang dapat dimakan secara langsung. Daging buah sirsa juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan sari buah, dodol, dan selai. Oke, siapa yang sudah pernah makan dodol sirsa? Pasti ada. Oke, kita lanjut ke buah serikaya. Oke, mari kita bahas bentuknya sambil melihat contohnya. Buah serikaya memiliki bentuk yang hampir mirip dengan buah sirsa. Namun, bentuk permukaan kulit buah sirsa terdapat bentuk lonjong. Terdapat benjol-benjol. Daging buah serikaya berwarna putih. Saat telah matang, daging buah serikaya menjadi lembek. Ada banyak biji dalam daging buah serikaya. Jadi setelah matang, daging buah serikaya menjadi menjadi lembek. Jadi ada banyak biji dalam daging buah serikaya. Biji tersebut berwarna hitam. Dia bijinya hampir mirip sama biji sirsa besarnya. Jadi biji ini dapat ditanam dalam tanah untuk dijadikan bibit tanaman serikaya. Oke. Buah serikaya yang telah matang dapat dimakan secara langsung. Daging buah serikaya juga dapat dibuat menjadi sari buah, selai, sirup, dan makanan olahan lainnya seperti penyedap es krim. Ya, karena serikaya ini buahnya tuh manis sekali, sangat manis. Oke, siapa yang pernah nyoba buah serikaya? Pasti manis kan? Ya, pastikan yang nyobanya yang udah masak, jangan yang mentah atau belum matang gitu. Oke, sementara itu buah serikaya yang belum matang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan anti cacing dan insektisida. Oke, jadi semuanya berfungsi. Ada kegunaannya. Saat dia matang ada kegunaannya, saat dia masih mentah pun juga ada kegunaannya. Karena setiap sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini pasti memiliki manfaat. Oke, selanjutnya buah manggis. Buah manggis merupakan salah satu buah yang tumbuh di daerah tropis. Buah manggis memiliki bentuk bundar dan berukuran kecil. Buah manggis memiliki kulit yang lebih tebal daripada daging buahnya. Daging buah manggis berwarna putih. Oke, bisa dilihat pada contoh.
Buah manggis yang telah matang dapat dimakan secara langsung. Buah manggis yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan sirup dan sari buah. Jadi manfaat pada buah manggis yaitu sebagai obat wasir, kanker, sariawan, dan luka. Sedangkan kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna tekstil karena warnanya yang pekat gitu ya. Terus air rebusan dari kulit buah manggis dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Ya, siapa yang pernah lihat obat dari kulit manggis? Ya, pasti sudah pernah lihat kan, banyak tuh iklannya tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke buah semangka. Buah semangka memiliki ukuran yang cukup besar. Pada umumnya, buah semangka memiliki daging buah yang tebal. Warna pada daging buah semangka terdapat dua macam warna. Ada buah semangka dengan daging buah berwarna merah, ada pula buah semangka dengan daging buah berwarna kuning. Oke, jadi meskipun demikian, semua jenis buah semangka mengandung banyak air. Oleh karena itu, buah semangka sangat cocok dikonsumsi saat cuaca panas. Selain daging buahnya yang tebal, buah semangka juga memiliki kulit yang tebal dan halus. Ada banyak biji dalam daging buah semangka. Biji tersebut berwarna hitam dan berukuran kecil seperti biji kuaci. Biji buah semangka ini dapat digunakan sebagai benih tanaman semangka. Oke. Saat ini ada buah semangka tanpa biji. Ya, kalau dikenal tuh semangka Thailand gitu kan. Itu pasti nggak ada bijinya itu. Artinya buah semangka tersebut tidak terdapat biji pada daging buahnya. Buah semangka tanpa biji dapat ditemukan di penjual buah-buahan dan toko swalayan. Namun harga buah semangka tanpa biji lebih mahal daripada buah semangka berbiji. Oke, emang gitu ya. Karena buah semangka yang tidak berbiji pun kalau dari segi rasa manisnya emang lebih manis yang tanpa biji gitu. Oke, selanjutnya buah jambu biji. Buah jambu biji memiliki ukuran yang kecil dan berbentuk bulat. Daging buah jambu biji berwarna merah atau putih kekuningan. Ada banyak biji dalam daging buah jambu biji. Biji tersebut berukuran sangat kecil. Apabila telah matang, daging buah jambu biji akan menjadi lebih lunak. Buah jambu biji dapat dikonsumsi secara langsung. Selain itu, buah jambu biji dapat dibuat menjadi sari buah, selai, sirup, dan manisan. Buah jambu biji tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Buah jambu biji juga digunakan sebagai obat berbagai penyakit, misalnya untuk memperlancar pencernaan dan sirkulasi darah. Buah jambu biji juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan menurunkan kadar kolesterol karena adanya kalium yang cukup tinggi dalam buah tersebut. Buah jambu biji buah jambu biji yang sering dicari oleh orang-orang itu biasanya buah jambu biji berdaging merah. Kenapa? Karena buah jambu biji berdaging merah dapat digunakan sebagai obat penyakit demam berdarah. Oke, pada tahu kan? Hal itu karena kandungan gizi dalam jambu biji berdaging merah dapat menstabilkan sel darah merah manusia. Oke, jadi ternyata warna merahnya itu juga bermanfaat gitu ya, bukan hanya sekadar pembeda saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan buah apel. Buah apel merupakan jenis buah yang hidup di daerah bersuhu dingin. Oleh karena itu, buah apel sangat mudah tumbuh di daerah pegunungan, yang mana secara umum kulit buah apel berwarna merah, hijau, atau kuning kemerah-merahan. Kulit buah apel tipis dan halus, namun daging buahnya cukup tebal. Ada biji dalam daging buah apel tetapi jumlahnya sedikit, ya. Karena yang mana bijinya itu terletak pada tengah buahnya.
Buah apel dikenal sebagai buah yang berserat tinggi. Serat pada buah apel sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Sementara itu, daging buah apel mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Buah apel memiliki banyak manfaat. Yo, siapa yang tahu? Oke, antara lain untuk memperlancarkan sistem pencernaan, menjaga ketahanan tubuh, dan mencegah penyakit kanker. Oke, rajin-rajinlah makan buah apel biar tercegah dari penyakit kanker. Oke, jadi buah apel itu dapat dikonsumsi secara langsung, nggak harus diolah dulu gitu. Secara langsung juga bisa, tapi diolah juga bisa gitu. Nah, daging buah apel terasa manis dan asam. Selain itu, buah apel terasa menyegarkan karena mengandung banyak air. Buah apel juga dapat dijadikan sari buah dan berbagai macam olahan makanan lainnya. Oke, itu dia. Oke, segitu aja pembahasan kita pada hari ini. Oke, untuk kuisnya, oke, didengarkan baik-baik. Kuisnya itu mencari jenis buah-buahan yang belum dijelaskan, ya pokoknya yang tidak ada pada video ini. Jadi cari jenisnya, terus menuliskan ciri-ciri, kandungan, serta manfaat dari buah tersebut. Oke, jadi bisa dibuat sebanyak-banyaknya karena juga mempengaruhi nilai. Oke, baiklah, segitu saja pembahasan kita pada hari ini. Tugasnya bisa dikerjai di bukunya, dibuat di bukunya. Oke, baiklah, sekian saja. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah ngerti kan tugasnya? Ya, jadi kalau belum ngerti silakan japri ustazah ya. Oke, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.